Sekarang kita akan melakukan diskusi mengenai pengertian, tujuan dan fungsi pelayanan BK serta kesalahpahaman terhadap pelayanan BK. Apakah ada pendapat atau argumen dari teman-teman? Dulu ya. Aku kemarin ada baca tentang surat keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 025 tahun 1965 itu tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang mana disebutkan di situ bahwa bimbingan dan konseling atau BK adalah layanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, aku juga ada kemarin dari buku ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Azhar, bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Dan menurut Prayetno, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Baik, dari argumen teman-teman kita dapat menyimpulkan suatu kesimpulan mengenai pengertian dari bimbingan konseling. Baik, saya akan mencoba untuk menyimpulkan. Bimbingan konseling merupakan suatu hubungan yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada individu secara tatap muka dalam bentuk pengarahan dan nasihat kepada seseorang untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Menurut aku udah cukup sih. Kita menurut itu yang perorangan dan kan individu, kita yang kelompok sih. Sebenarnya kan dari beberapa. Ya, secara perorangan maupun kelompok. Kita individu atau kelompok. Oke. Baik, mungkin cukup untuk pengertian. Untuk tujuan, apakah ada argumen dari teman-teman? Berdasarkan referensi yang didapat, tujuan bimbingan dan konseling itu adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kayak kemampuan dasar maupun bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Itu tuh berdasarkan dari referensi buku dari Prayetno DKK pada tahun 2009. Nah, kalau menurut yang aku cari, menurut Denny Febriani, tujuan bimbingan konseling itu yang pertama yaitu menemukan pribadi, maksudnya adalah siswa mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta menerima secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan lebih lanjut. Yang kedua yaitu mengenal lingkungan, maksudnya adalah agar siswa mengenal secara objektif lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya dengan nilai-nilai norma maupun lingkungan fisik dan menerima semua kondisi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu merencanakan masa depan, maksudnya adalah agar siswa mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depannya sendiri, baik yang menyangkut pendidikan, karir, dan keluarga. Baik, ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit tujuan tentang bimbingan dan konseling. Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidik dan masyarakat. Apakah masih ada argumen dari teman-teman? Langsung disimpulkan aja satu dari sini. Berdasarkan kesimpulan, kita mengambil poin-poin yang mana aja.
aja kita ada nanti. Kenapa Kak? Udah. Berarti pengertian udah, pengertian udah, kesatuan udah. Selanjutnya kita membahas kesalahpahaman terhadap pelayanan. Bukan fungsi belum. Tujuan fungsi nanti itu di satu aja. Ya teman-teman, karena tadi kita udah membahas pengertian dan juga tujuan, sekarang kita akan membahas fungsi bimbingan dan konseling. Apakah ada argumen dari teman-teman? Untuk bimbingan konseling itu fungsinya itu sebagai kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik ini dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Ada beberapa fungsi dari BK ini, Sa. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang suatu pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua itu ada fungsi pencegahan, yang mana fungsi itu tuh akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yang ketiga itu ada fungsi pengentasan. Nah, dari fungsi ini tuh BK itu akan menghasilkan terentaskannya atasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang keempat itu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, itu dari BK sendiri itu akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka pengembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Nah, yang kelima itu ada fungsi advokasi. Advokasi itu fungsi BK yang akan menghasilkan teradvokasinya atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Kalau misalnya ada tambahan silakan. Jadi aku ada sedikit tambahan nih. Nah, untuk fungsi-fungsi bimbingan dan konseling itu yang keenam itu adalah fungsi penyesuaian. Nah, fungsi ini membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya. Dengan perkataan lain, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya. Nah, yang terakhir yaitu fungsi perbaikan atau penyembuhan. Fungsi bimbingan dan konseling ini bersifat kuratif. Pemberian fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami masalah, baik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Itu sih. Aku juga ketemu dua fungsi tambahan. Yang pertama itu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian. Yang kedua itu fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Jadi kita sudah dapat 10 fungsi dari bimbingan dan konseling. Karena kita udah membahas pengertian, tujuan dan juga fungsi, sekarang kita akan membahas kesalahpahaman pelayanan bimbingan dan konseling. Apakah dari teman-teman ada argumennya? Untuk kesalahpahaman terhadap BK itu ada beberapa para ahli mengatakan. Yang pertama itu ahli Thohirin pada tahun 2009. Dia menjelaskan munculnya persepsi negatif tentang BK dan tudingan-tudingan miring terhadap guru BK antara lain disebabkan ketidaktahuan akan tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab guru bimbingan konseling baik oleh para guru mata pelajar, pengawas, kepala sekolah, madrasah, siswa, orang tua siswa maupun oleh guru bimbingan konseling itu sendiri. Selain itu bisa disebabkan oleh tidak disusunnya program bimbingan dan konseling secara terencana dan sistematis di sekolah dan madrasah. Itu salah satu kesalahpahaman terhadap BK di para ahli salah satunya itu. Kalau dari Mutia apa ada tambahan? Kayaknya dari udah cukup sih. Oh ya, saya tambah dikit lagi.
Dino dan Erman Anti, dia ada 15 kesalahpahaman terhadap BK. Itu yang pertama itu bimbingan konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Yang kedua itu konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses memberi nasihat. Yang keempat, bimbingan dan konseling dibatasi oleh hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Yang kelima, BK dibatasi hanya untuk pelayanan itu. Yang keenam, bimbingan konseling melayani orang sakit dan atau kurang normal. Yang ketujuh, bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Konselor harus aktif sedangkan pihak lain pasif. Menganggap pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Dan ada 5 yang lainnya lagi. Itu menurut pendapat saya. Baik, terima kasih Sri Wahyuni. Saya sedikit menambahkan mengenai kesalahpahaman terhadap bimbingan dan konseling. Sebelumnya kita akan membahas kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling itu apa. Kesalahan terhadap bimbingan dan konseling merupakan suatu kondisi di mana antara penyampaian dan penerima informasi tentang bimbingan dan konseling dalam mengartikan informasi yang diterima mempunyai makna yang berbeda dari yang dimaksud penyampai informasi tentang bimbingan konseling yang sesungguhnya. Itu kita aja di pengertiannya dulu, baru nanti di bawahnya besar. Aku ada sedikit. Kalau misalnya masalah apa saja yang dapat ditangani oleh guru BK, yaitu adalah masalah perkembangan individu, masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan individu, dan masalah penyesuaian diri dan kesehatan mental. Itu bisa dijadiin opsi. Iya. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk diskusi kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti kita membagi aja bikin masalah, nanti kita diskusi lagi evaluasi kalau misalnya ada yang kurang. Baik, terima kasih.